Selamat pagi sahabat Ragam, bagaimana kabar Anda hari ini? Ragam Indonesia kembali menghadirkan rangkaian informasi yang menarik dan ulasan lengkap dari berbagai penjuru Nusantara. Kali ini Ragam Indonesia akan mengajak Anda untuk menikmati cita rasa dari bumi para Jawara, Banten. Ya, berada di ujung barat Pulau Jawa, Banten telah lama menjadi pusat kebudayaan dan kuliner yang menarik. Hal ini dapat dilihat dari beragam festival yang diadakan di Banten. Salah satunya adalah Banten Beach Festival yang menghadirkan kesenian tradisional dari setiap daerah dan parade kuliner. Parade budaya yang ada di Banten Beach Festival kali ini menampilkan beragam kuliner dan juga kebudayaan yang ada. Salah satunya nasi gonjreng yang ada di atas. Keren. Nah, nasi gonjleng merupakan kuliner yang selalu disajikan dalam balutan tradisi babancakan. Seperti apa ya? Ikuti terus perjalanan saya kali ini. Sahabat, bagi masyarakat Banten, nasi gonjleng bukanlah sajian biasa. Nasi gonjleng selalu disajikan dengan cara babancakan. Babancakan sendiri adalah tradisi makan bersama secara lesehan dengan beragam menu yang ada. Dari babancakan inilah lahir rasa gotong royong dan saling berbagi. Karena prinsip dan filosofinya yang kuat, tradisi babancakan masih lestari hingga saat ini. Sahabat, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nasi gonjleng adalah dari bahan-bahannya saja sudah bisa kita bayangkan jika nasi gonjleng akan memiliki aroma dan rasa rempah yang kuat. Potong kecil cabai, bawang, dan batang serai. Selanjutnya, tumis semua bumbu yang telah dipotong. Tak lupa, tambahkan juga daun salam ya. Kini kita menanak berasnya, tambahkan pula bumbu yang telah ditumis. Sahabat, agar aroma nasi gonjleng semakin kuat dan nikmat, kita tidak menggunakan kompor, namun menggunakan kayu bakar. Bila nasi telah lembut dan mengeluarkan aroma, berarti nasi gonjleng siap untuk disantap bersama lauk yang ada. Penyajian nasi gonjleng dan babancakan biasanya hanya pada hari-hari besar saja. Namun kini, babancakan juga dapat dihadirkan dalam jamuan makan bersama yang dikemas lebih modern. Yang harus ada saat babancakan ini adalah nasi gonjleng sebagai sajian utama, serta beragam lauk pauk yang sederhana. Babancakan seperti ini adalah tradisi untuk menikmati nasi gonjleng dengan beraraskan daun pisang serta lauk seadanya. Benar-benar nikmat. Ayo Bu, makan lagi Bu. Makan. Yuk. Selain menikmati lezatnya nasi gonjleng dan menu yang tersaji, kebersamaan dalam babancakan inilah yang selalu dijaga masyarakat Banten untuk mempererat silaturahmi. Masakan tradisional khas Banten selanjutnya yang kental akan nuansa budaya berasal dari kota Cilegon. Masyarakat menyebutnya rabek. Inilah sajian kuliner dengan bahan utama daging kambing yang dimasak dengan aneka rempah. Sama seperti nasi gonjleng, rabek juga disantap dengan suatu tradisi makan bersama yang biasa disebut ngerabek. Sebelum kita membuat rabek, catat dulu bahan-bahannya ya. Pertama kita potong daging kambingnya terlebih dahulu. Selain daging, jeroan dan tulang kambing juga dicampur untuk membuat rabek. Pak, ini kenapa dagingnya nggak dibersihin Pak dari tulang? Ya karena nanti tulangnya kita potong, kita bikin rabek juga karena tulangnya ini yang bikin manis gitu. Oh. Nah pemirsa, nggak cuma dagingnya aja, tapi tulangnya juga bisa digunakan untuk buat rabek. Sekarang kita haluskan bumbu-bumbunya. Jika bumbu sudah lembut, saatnya untuk memanaskan minyak goreng, lalu tumis bumbu yang telah dihaluskan. Setelah aroma bumbu keluar, masukkan daging kambingnya, lalu tambahkan bumbu rempahnya seperti daun salam, cabai bubuk, dan merica bubuk. Selanjutnya masukkan asam jawa, gula merah, dan kayu manis. Terakhir, tambahkan garam. Aduk-aduk hingga rabek berubah warna dan sedikit berair. Sahabat, ternyata untuk membuat rabek tidak sembarang orang loh. Nah pemirsa, untuk membuat rabek ini yang masak harus orang laki-laki, bukan perempuan. Yang uniknya lagi, ini yang buat ngaduk terbuat dari dahan kelapa. Rabek biasanya memang dibuat dalam porsi besar, karena memang tak hanya disajikan untuk 1 atau 2 orang. Bisa sampai puluhan orang. Nah,
Kalau rabek sudah berubah warna seperti ini, berarti siap untuk dinikmati. Zaman dulu saat kerajaan Banten lama masih berdiri, rabek ini adalah sajian khas yang hanya diperuntukkan bagi raja dan kalangan istana. Saat ini rabek biasa disajikan pada saat pesta dan acara selamatan, terutama saat selamatan akikah kelahiran anak. Salah satu cara menikmatinya adalah dengan ngerabek, yaitu dengan mengundang tetangga untuk bersama menyantap kelezatan rabek ini. Rabek sendiri memiliki rasa manis pedas yang kaya akan rempah-rempah. Bumbu rempah yang paling menonjol adalah jahe dan lada. Jika Anda ke Banten, Anda harus coba sajian nikmat yang satu ini. Sahabat, kali ini saya akan mengajak Anda melihat olahan yang juga dapat Anda jadikan oleh-oleh dari kota Serang, sate bandeng. Jika biasanya kita sudah akrab dengan olahan bandeng seperti bandeng asap atau bandeng presto, masyarakat Serang justru mengolah bandeng menjadi sate. Lokasi produknya tak jauh dari alun-alun kota Serang. Setiap harinya dapat menghasilkan 300 sate bandeng. Bandeng ini didatangkan dari Lampung karena memiliki daging lebih banyak dan teksturnya yang sesuai untuk dijadikan sate. Di mana saat dibakar, ikan tidak mudah jatuh. Pertama, bersihkan sisik ikan bandeng terlebih dahulu. Setelah itu, buang isi perut dan tulangnya sehingga hanya menyisakan dagingnya saja. Sekarang, keluarkan daging ikan bandeng dengan cara seperti ini. Cuci bersih daging ikan, kemudian haluskan. Tambahkan aneka bumbu seperti gula pasir, gula merah, cabai bubuk, dan bawang goreng. Aduk hingga bumbu tercampur. Lalu tambahkan santan yang sudah dicampur dengan bumbu spesial. Selanjutnya, masukkan kembali adonan ke dalam bandeng. Masukkan adonan daging bandeng ke dalam ikan. Nah, adonan inilah yang membuat daging bandeng terasa lebih nikmat. Jadi tidak hanya sekedar bandeng yang dibakar, namun memiliki bumbu khas dan spesial yang membuat sate bandeng lezat. Setelah bandeng selesai diisi dengan adonan, lalu capit bandeng dengan bambu. Meski namanya sate, tapi tidak ditusuk seperti sate pada umumnya. Selanjutnya panggang sate bandeng di atas bara api. Jika sudah setengah matang, tambahkan adonan santan di atas sate, lalu panggang kembali hingga matang sempurna. Kalau sudah seperti ini, sate bandeng siap untuk kita cicipi nih. Sate bandeng memang menjadi pilihan utama untuk oleh-oleh karena mudah dibawa dan rasanya juga nikmat. Cocok sekali untuk Anda santap bersama teman dan sahabat Anda. Rasanya yang manis dan gurih membuat kita selalu ingin mencobanya. Sahabat, karena sate bandeng ini menggunakan santan, maka penganan ini tidak tahan lama ya. Jika akan dibawa perjalanan jauh, hendaknya dikukus terlebih dahulu atau dimasukkan ke dalam lemari es. Selamat mencoba! Sahabat Ragam, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada yang menarik untuk Anda saksikan.